49. Tabrakan beruntun, teriak seseorang yang berlari menuju ruangan unit gawat darurat. Beberapa ambulans telah sampai di depan unit gawat darurat Rumah Sakit Merdeka Asih. Beberapa pasien yang terluka parah telah dialihkan pada berangkar lalu dibawa menuju ruang tindakan. Semua dokter dan perawat yang bertugas berhamburan menangani pasien yang terus berdatangan. Ada yang berteriak pilu sambil mengangkat anak kecil yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Meisara ikut serta dalam penyelamatan pasien yang terus berdatangan tersebut. Meisara mendekati anak kecil yang masih terkulai tanpa ada respon apapun. Dokter Angga meraba nadi anak kecil tersebut. "Hei, bantu tangani pasien itu dulu," perintah Dokter Angga pada Meisara sambil menunjuk pasien yang sedang ditangani Dokter Susi. "Di sana sudah ada Dokter Susi yang menanganinya," jawab Meisara. Rasa kesalnya pada Dokter Angga harus dia simpan rapat-rapat karena alasan pekerjaan. Dokter Angga merupakan penanggung jawab semua dokter umum yang ada di Rumah Sakit Merdeka Asih. "Aku menyuruhmu untuk membantunya. Kamu tidak dengar, kamu mau menaruhkan nyawa pasien itu," teriak Dokter Angga dengan kesal. "Tapi lihatlah dia dok, anak kecil itu terluka parah, aku harus segera menyelamatkannya." Meisara terlihat kebingungan. "Laksanakan perintahku," teriak Dokter Angga. "Tindakanmu hanya akan memperlambat penanganan," sambung Dokter Angga dengan geram. Dokter Angga segera memindahkan anak kecil yang sudah terkulai lemas itu ke atas tempat tidur pasien. Meisara menghampiri Dokter Susi yang sedang menjahit luka menganga di kepala seorang lelaki. "Mei, bantu aku membersihkan darahnya," perintah Dokter Susi. Meisara hanya mengangguk lalu membersihkan darah yang masih keluar deras dari luka kepala seorang laki-laki yang umurnya belum terlalu tua. Teriakan demi teriakan membuat gaduh ruang unit gawat darurat. Semua korban sudah mendapatkan perawatan, ada beberapa korban yang meninggal dunia karena luka serius yang dialaminya. Meisara berjalan mendekati gadis mungil yang sudah terbujur kaku tak bernyawa, seorang ibu menangis pilu di sampingnya. "Kenapa tidak ditangani, dokter?" teriak ibu tersebut di samping jasad anaknya. Meisara hanya menunduk tanpa menjawabnya, lalu pergi keluar dari ruangan unit gawat darurat. "Seharusnya aku menangani anak kecil itu dulu," gumam Joanna sambil menjauhi ruang unit gawat darurat. Joanna mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Dokter Angga. Gara-gara lelaki itu Meisara tidak bisa menyelamatkan anak kecil yang sekarang sudah tergeletak tidak bernyawa. Brak, Meisara membuka pintu ruangan Dokter Angga lalu masuk ke dalam ruangannya tanpa izin terlebih dahulu. Rasa kesalnya tidak bisa dia tahan lagi karena ulah lelaki itu mengacaukan penanganannya. Dokter Angga terperanjat saat mendapati Meisara berjalan ke arahnya. "Heh, siapa yang menyuruhmu masuk ke sini?" teriak Dokter Angga dengan geram. "Banyak orang yang menderita di ruangan unit gawat darurat, kamu malah santai di sini," ujar Meisara dengan mata melebar. "Bukannya semua sudah beres?" jawab Dokter Angga. "Beres apanya? Kamu melarangku untuk menyelamatkan anak kecil yang sekarang terbujur kaku tak bernyawa, dan semua itu gara-gara perintah bodohmu," teriak Meisara. "Pakailah logika ketika kamu menyelamatkan pasienmu." Dokter Angga semakin emosi setelah Meisara memarahinya tiba-tiba. "Maksud kamu apa? Anak kecil tadi memang sudah tidak bernyawa ketika dibawa ke unit gawat darurat," teriak Dokter Angga. "Dan kamu akan menangani orang yang sudah meninggal lalu mengabaikan orang yang masih bernyawa dan membutuhkan pertolongan dengan segera." Dokter Angga semakin naik pitam. Meisara terdiam, dia tidak tahu jika anak kecil itu sudah meninggal ketika dilarikan ke rumah sakit. "Lelaki yang dokter susu dan kamu tolong itu, seorang bapak yang menjadi tulang punggung keluarganya, bagaimana nasib keluarganya jika nyawanya tidak tertolong? Di dalam keadaan darurat kita harus pandai menangani pasien, pakai logika bukan perasaan," sambung Dokter Angga. Meisara terdiam, wajahnya seketika memucat. "Lain kali bersikap sopanlah, jangan asal masuk ke ruangan orang tanpa izin, cepat keluarlah sekarang juga," usir Dokter Angga sambil menunjuk pintu yang masih terbuka lebar. Meisara langsung berjalan keluar meninggalkan ruangan Dokter Angga. Lelaki itu seperti mempermalukannya. Dia pikir dia hebat apa, gumam Meisara sambil berjalan menuju ruangan jaganya. "Mei, kamu tidak makan dulu, aku lihat kamu belum makan dari tadi siang." Dokter Susi menghampiri Meisara yang masih duduk di kursi sambil menatap laporan pasien yang sedang ditulisnya. "Nanti saja, dok, tanggung sebentar lagi juga pulang," jawab Meisara. Dokter Angga sungguh membuat harinya menjadi tidak menyenangkan.
Tingkah lakunya hanya membuat Meisara kesal dan naik pitam. "Aku makan dulu ya, Mei," ujar Dokter Susi. Meisara hanya mengangguk pelan. Dokter Susi segera keluar dari ruangan dokter jaga. Suara pintu terbuka membuat Meisara terperanjat. Dia melihat Dokter Angga masuk ke dalam ruangannya. "Mana dokter yang lainnya?" tanya Dokter Angga dengan tatapan sinis. "Istirahat," jawab Meisara singkat. "Jadi hanya kamu yang ada di sini?" Dokter Angga menaikkan volume suaranya. "Iya, memang kenapa?" tanya Meisara masih dengan suara ketus. "Kamu benar-benar tidak punya sopan santun, dokter baru saja sudah belagu." Dokter Angga mendelik kesal. "Bukannya kamu yang belagu, sok jadi bos di rumah sakit ini," ucap Meisara dengan jengkel. "Kamu benar-benar keterlaluan." Dokter Angga semakin merapatkan giginya. Dokter Angga berjalan mendekati Meisara. Badan Meisara terasa merinding ketika lelaki itu mulai mendekat. "Meisara," sebut Dokter Angga sambil melihat tajam nama Meisara yang tercantum pada name tag yang menempel di bajunya. "Lalu apa maumu? Mau memecatku?" tantang Meisara dengan kesal. "Bisa saja aku mengeluarkanmu dengan mudah dari sini jika aku mau." Meisara terdiam. Bagaimana jika benar dia akan dikeluarkan dari rumah sakit itu dengan tidak hormat? "Kamu mengancamku?" tanya Meisara dengan ketus. "Bisa dibilang begitu, jika kamu bertindak semena-mena di rumah sakit ini," ucap Dokter Angga dengan sinis. Meisara hanya bisa menarik napas dalam. Rasa kesal dan jengkelnya pada Dokter Angga semakin menggunung. Ada Dokter Angga. Ada apa, Dok?" tanya Dokter Susi dari arah pintu masuk. "Senin besok, aku mau semua dokter yang bertugas di unit gawat darurat berkumpul di ruang rapat. Ada beberapa hal yang akan aku bahas termasuk etika pada senior," tutur Dokter Angga sambil menghunuskan tatapannya pada Meisara yang masih duduk di tempat semula. "Baik, Dok. Nanti saya akan mengabari teman-teman yang lainnya," jawab Dokter Susi. "Ingat, saya tidak mau ada satu orang pun yang tidak datang. Tepat jam 9 pagi kita kumpul semua," perintah Dokter Angga. Dokter Angga langsung pergi dari ruangan itu tanpa mendengarkan jawaban dari siapapun. Langkahnya dengan angkuh meninggalkan ruangan dokter jaga, ruangan yang mendadak terasa mencekam sejak kehadiran lelaki itu. "Tumben ada rapat dadakan," ujar Dokter Susi dengan heran. "Sepertinya dia kesambet, dasar dokter aneh," ucap Meisara dengan jengkel. "Hush, jangan bilang gitu, Mei. Kalau dia dengar bisa gawat urusannya, dia akan terkenal kejam dan tidak punya hati," ucap Dokter Susi yang memelankan suaranya. "Aku tidak takut," tegas Meisara. "Aduh sudah Mei, nanti aku kebawa-bawa lagi. Aku gak bisa ngebayangin jika dia sampai marah beneran." Dokter Susi merinding membayangkan perkataannya sendiri. Bersambung. 50. Joanna memasuki pekarangan kantor tempatnya bekerja. Ia membereskan semua paket yang hendak ia antarkan hari itu. Kurang dari setengah jam ia telah selesai mengemas paketnya ke dalam box yang ada di belakang motornya. Joanna mengedarkan pandangannya, mencari-cari sosok Gali di sana. "Mungkin Gali sudah berangkat," gumam Joanna. Joanna pergi mengantarkan paket hari itu tanpa bertemu Gali. Hingga sore hari, selepas Joanna mengantarkan semua paket yang dibawanya, namun Gali tak pernah menampakkan batang hidungnya di depan Joanna. Joanna mendekati Mbak Rani yang bekerja di bagian pengeluaran barang. "Mbak, Gali sudah pulang?" tanya Joanna sambil duduk di samping Mbak Rani. "Gali tidak masuk, dia izin katanya lagi sakit," jawab Mbak Rani, tatapannya masih lurus pada layar komputer di depannya. "Oh gitu ya, Mbak. Ya sudah aku pulang ya, semua paket sudah aku antar," pamit Joanna. Mbak Rani mengangkat kepalanya melihat ke arah Joanna. "Oke, Jo. Hati-hati," ucap Mbak Rani sambil melambaikan tangannya. Joanna berjalan menelusuri trotoar menuju halte bis. Dia masih penasaran dengan keadaan Gali yang tiba-tiba tidak masuk kerja tanpa memberitahunya. Joanna merogok saku celananya lalu mengeluarkan handphone untuk menelepon Gali. Beberapa kali Joanna menelepon Gali namun ia tidak pernah mengangkatnya. Joanna menghela napas panjang, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Gali dengan menaiki taksi malam itu. Joanna berjalan menuju pintu kontrakan Gali, ia langsung mengetuk pintu kontrakannya tanpa menunggu lama. Perlahan pintu kontrakan terbuka lebar, Gali keluar dengan wajah babak belur, lebih-lebih dari sebelumnya. "Kamu kenapa?" tanya Joanna tersentak melihat wajah Gali yang bengkak, wajahnya hampir saja tidak ia kenali. "Pulanglah,
Hari ini aku tidak mau diganggu, jawab Gali sambil menutup pintu kontrakannya. Dengan cepat Jonah menahan pintu yang hampir tertutup. Keluarlah, ujar Joanna yang masih menahan pintu dengan tangannya. Gali menurunkan tangannya hingga pintu kontrakannya terbuka lebar. Kamu masih dipukuli para preman itu? Tanya Joanna sambil melihat wajah Gali dengan teliti. Sudahlah, jangan ikut campur. Bantuanmu hanya memperburuk keadaan, jawab Gali sambil mendudukkan dirinya di atas kursi. Besok antarkan aku ke tempat kamu meminjam uang. Untuk apa? Gali tersentak. Urungkan niatmu, jika kamu tidak mau celaka, sambung Gali dengan cemas. Plak, seorang wanita tiba-tiba datang dan langsung menamparkan Gali. Joanna tersentak karenanya. Kamu berantem lagi? Cerocos wanita yang tak bukan adalah Livia, pacar Gali. Kamu siapa? Tanya Livia sambil melotot ke arah Joanna. Aku Joanna, jawab Joanna datar. Aku tidak tanya namamu, yang aku tanya apa hubungan kamu dengan Gali sampai kamu ada di sini, ujar Livia dengan geram. Livia, hentikan, teriak Gali yang sudah kesal melihat tingkah laku Livia yang kekanak-kanakan. Kamu membela perempuan ini. Livia menunjuk Joanna yang masih duduk di kursinya. Gali segera menarik tangan Livia dan membawanya menjauh dari sana. Beberapa kali Livia memukul kepala Gali. Wanita itu bukan hanya emosional tapi juga sangat kasar. Joanna yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Joanna tak ingin ikut campur masalah pribadi Gali. Kamu putusin aku karena wanita itu, teriak Livia sambil menunjuk Joanna. Aku sudah tidak kuat dengan sikap kamu yang terus seperti ini. Suara Gali tak kalah keras dari Livia. Livia berlari ke arah Joanna, tangannya dengan cepat hampir menjambak rambut Joanna. Namun Joanna lebih gesit dari Livia, dia langsung mencengkram pergelangan tangan Livia. Lepaskan, dasar perebuta pacar orang, maki Livia dengan suara keras. Livia diam, teriak Gali dengan geram. Livia mulai melemah. Joanna melepaskan cengkraman tangannya, namun Livia masih menatap Joanna dengan tajam dan penuh kebencian. Hutangku banyak, kamu paham? Aku tak pernah bilang karena aku tak mau kamu terbebani dengan hutang-hutangku. Aku babak belur seperti ini karena tak sanggup bayar hutang. Sebaiknya kamu menjauh dari hidupku, mengertilah Livia. Ini demi kebaikan kita, tutur Gali dengan mata berkaca-kaca. Jadi kamu punya hutang? Tanya Livia meyakinkan, raut wajahnya seketika berubah. Iya, hutangku banyak, aku belum tahu cara membayarnya seperti apa. Gali tertunduk. Livia, aku bukan siapa-siapanya Gali. Kamu tenang saja, aku tidak berniat memacari berondong seperti Gali. Aku hanya merasa sama seperti dia, hidup sendiri dan harus berjuang sendiri di tengah kerasnya kota besar. Joanna mencoba menjelaskan. Perlahan Livia duduk di kursi kosong, wajahnya mulai bersimbah air mata. Kedua tangan menutup wajahnya sendiri. Dia menangis keras di sana. Livia, umur kita masih muda, hidup kita masih panjang, belajarlah yang rajin, jika kita jodoh, kita pasti akan bersama lagi suatu saat nanti, ujar Gali sambil memegang pundak Livia. Tangisan Livia semakin mengeras. Ya sudah, kamu selesaikan dulu masalahmu, aku pulang, pamit Joanna sambil pergi dari kontrakan Gali. Joanna menelusuri jalanan. Hawa dingin dan jalanan gelap tak membuat langkahnya terganggu sedikit pun. Joanna menatap langit malam yang penuh dengan taburan bintang. Entah kenapa Joanna merasa tenang jika melihat pemandangan langit malam, apalagi dipenuhi hiasan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Joanna menghela napas panjang. Tiba-tiba air matanya menetes tanpa dia sadari. Pikirannya langsung tertuju pada kedua orang tuanya yang telah pergi terlebih dahulu, tanpa menemaninya ketika Joanna mulai beranjak dewasa. Semoga papa dan mama bahagia di sana, ucap Joanna sambil melihat kelip bintang yang paling terang. Joanna menghentikan langkahnya setelah sampai di jalan utama yang padat dengan lalu lalang kendaraan. Joanna menaiki taksi menuju kontrakannya. Hidup tenang baru dia rasakan saat ini, ketika hidupnya tidak lagi dihantui hutang pada siapapun. Semua berkat Elang yang sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Sepertinya macet total, ada mobil mogok di depan sana. Sopir taksi yang ditumpangi Joanna melihat Joanna dari arah kaca spion depannya. Lalu bagaimana, Pak? Joanna mengangkat badannya lalu menatap lurus jalanan melalui kaca depan mobil yang ditumpanginya. Saya dapat pesan dari sesama sopir taksi, ada mobil yang memuat barang rumah tangga mogok di tengah-tengah jalan, jelas sopir taksi itu. Ya sudah, saya turun di sini aja, Pak.
Lagian tujuan saya sudah dekat dari sini, saya bisa jalan kaki, ujar Joanna pada sopir taksi. Baik, Mbak. Silahkan. Joanna hanya mengangguk lalu membayar sopir taksi itu, setelah itu turun dari dalam mobil taksi. Joanna menghela napas panjang, ketika mendapati jalanan yang sangat padat oleh berbagai kendaraan yang memenuhi jalan raya. Tak ada satu mobil pun yang bisa bergerak karena terhalang oleh mobil yang mogok di tengah jalan. Suara sirine mobil kepolisian sudah mulai ada di lokasi mobil mogok yang dimaksud sopir taksi barusan. Joanna berjalan lurus dengan cepat menelusuri trotoar menjauhi kemacetan jalan, hingga dia sampai di depan gang kecil menuju kontrakannya. Joanna berjalan memasuki gang kecil hingga sampai di depan kontrakannya. Baru saja Joanna membuka kunci pintu kontrakannya, tiba-tiba seluruh lampu di area itu mati mendadak. Joanna tersentak, dia mengedarkan pandangannya pada sekitaran kontrakan. Namun dia tak dapat melihat apapun di sana. Semuanya terlihat gelap. Joanna segera membuka pintu kontrakannya, namun tiba-tiba seseorang menarik tangannya dari belakang. "Au!" teriak Joanna. Bersambung. 51. Baru saja Joanna membuka kunci pintu kontrakannya, tiba-tiba seluruh lampu di area itu mati mendadak. Joanna tersentak, dia mengedarkan pandangannya pada sekitaran kontrakan, namun dia tak dapat melihat apapun di sana. Semuanya terlihat gelap. Joanna segera membuka pintu kontrakannya, namun tiba-tiba seseorang menarik tangannya dari belakang. "Au!" teriak Joanna. Joanna tertarik ke belakang, dia tak bisa mempertahankan tubuhnya yang ditarik mendadak dan tiba-tiba. Joanna merasa berada di dekapan seseorang, namun dia tak bisa melihat orang tersebut dengan jelas, karena tak ada cahaya satupun yang menerangi tempat itu. Joanna merasa curiga, dia segera menarik tangan yang masih menggenggam pergelangan tangannya dan langsung menggulingkan orang tersebut seketika. "Brooke!" "Au!" teriak seorang yang sudah jatuh terlentang kesakitan. Seketika lampu menyala, hingga terlihat semua yang ada di sekitaran Joanna, termasuk orang yang kini ada di hadapan Joanna. "Elang!" teriak Joanna. Elang langsung berdiri menghadap Joanna, rasa sakit diabaikan, kini dia fokus menatap wajah Joanna dengan teliti. "Kap!" Seketika bibir elang menyambar bibir Joanna. Joanna terperanjat, seketika wajahnya memerah. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Joanna dengan mata melebar. "Temanku yang di Amerika bilang, jika aku mencintai seseorang, namun tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, aku bisa langsung mengungkapkannya dengan tindakan," tutur elang sambil terkekeh. "Tapi kamu tidak meminta izin dulu, bukannya kamu hanya temanku," ucap Joanna cemberut. "Mau dicoba lagi?" Elang hampir mendekatkan bibirnya ke arah wajah Joanna. "Stop!" Joanna mengangkat tangannya lalu mengarahkannya ke depan wajah elang. "Haha, kamu takut?" goda elang terkekeh geli. "Jagoan kok kalah sama urusan beginian," ledek elang yang masih melebarkan senyumannya. "Buat apa kamu balik lagi, hah?" tanya Joanna dengan kesal. "Karena di sini ada yang merindukanku," ujar elang sambil mengedipkan matanya. "Memangnya siapa yang merindukanmu?" tanya Joanna, tatapannya tidak fokus pada elang seolah tidak peduli. "Masih pura-pura, terus ada juga yang ngejar aku sampai bandara," ledek elang sambil menahan ketawanya. "Maksud kamu aku?" Joanna melotot sambil menunjuk dirinya sendiri. "Lalu untuk apa kamu balik lagi? Mending sekalian gak usah pulang," sambung Joanna dengan kesal. Joanna berjalan menuju ke arah depan kontrakannya, dia merasa jengkel dengan elang yang menghilang tanpa kabar setelah itu datang lagi secara tiba-tiba. "Kamu marah, Jo?" Elang mengejar Joanna dari belakang. "Untuk apa aku marah? Apa aku untuk marah?" ujar Joanna dengan ketus. "Jo, berhentilah." Elang menggenggam tangan Joanna dari belakang setelah mereka sama-sama berada di ujung gang kecil. Joanna menghentikan langkahnya, lalu berbalik menghadap elang yang sudah berdiri di depannya. Tanpa menunggu Joanna bereaksi, elang langsung memeluk Joanna dengan erat. "I love you, Joanna," bisik elang di dekat telinga Joanna. Joanna tersentak, wajahnya berubah pucat, seluruh badannya terasa gemetar tatkala telinganya dengan jelas mendengar pengakuan cinta elang yang tidak ia duga-duga. Mulut Joanna masih bungkam, tangannya terkulai lemah tanpa membalas pelukan elang. "Tetaplah di sampingku, Jo," bisik elang lagi. Elang melepaskan pelukannya lalu menatap Joanna dengan tajam. "Aku pikir ini adalah cinta, Jo. Entah kenapa aku selalu khawatir tentangmu, apalagi setelah mendengar kamu sakit," ucap elang dengan serius.
Lalu kenapa kamu meninggalkanku? Tanya Joanna sambil tertunduk. Karena aku tak bisa melihatmu bersama Darwin. Aku pengecut. Aku bukan lelaki yang kamu harapkan, Jo. Tapi aku akan berusaha menjadi lelaki setia dan bertanggung jawab. Tutur Elang. Aku tidak peduli, jika di hatimu masih ada Darwin. Yang aku mau sekarang, kamu tetap di sampingku, Joanna, sambung Elang sambil menggenggam jemari tangan Joanna. Joanna masih menundukkan kepalanya, tanpa melihat Elang yang masih berdiri di depannya. Beri aku kesempatan, Jo, untuk selalu ada di samping kamu, menjaga kamu, melihat kamu, mencintai kamu, tutur Elang lagi berusaha meyakinkan hati Joanna. Joanna mengangkat wajahnya perlahan lalu menatap dalam mata Elang. Boleh aku memelukmu, pinta Joanna dengan wajah lesu. Tentu. Joanna langsung memeluk Elang dengan erat. Perlahan air matanya menetes membasahi pundak Elang. Aku membencimu ketika kamu mencoba lari dari kehidupanku, tapi bodohnya kenapa aku selalu merindukanmu, Elang, ucap Joanna di atas pundak Elang. Elang mengusap punggung Joanna dengan lembut. Lupakanlah masa lalu, mari kita mulai semuanya dari awal lagi, ucap Elang. Kamu menangis? Tanya Elang setelah punggungnya terasa basah oleh air mata Joanna. Elang melepaskan pelukannya, lalu menatap Joanna yang masih sibuk mengusap air matanya. Berjanjilah, untuk selalu terbuka kepadaku apapun itu, jangan simpan masalahmu sendiri karena sudah ada aku sekarang. Jika kamu sedih kamu bisa menangis sesukamu di atas bahuku, mengerti, pinta Elang. Joanna hanya mengangguk pelan, sambil menatap Elang dengan bangga. Lelaki yang dia pikir manja dan menyebalkan kini berubah menjadi lelaki dewasa yang bisa ia jadikan sandaran hidupnya. Joanna kembali memeluk Elang dengan erat, seakan enggan untuk melepaskan lelaki itu lagi dari kehidupannya. Aku masih belum percaya, jika kamu kembali lagi, ucap Joanna yang semakin merapatkan pelukannya. Aku punya kejutan untukmu, ayo ikutlah denganku, ajak Elang. Joanna melepaskan pelukannya lalu menatap Elang. Ayo, Jo. Elang menggenggam pergelangan tangan Joanna. Tunggu, aku belum mengunci pintu kontrakanku. Joanna menatap Elang. Mereka sama-sama menuju kontrakan Joanna dan mengunci pintunya sebelum mereka pergi dari sana. Setelah itu mereka menelusuri gang kecil sambil bergandengan tangan. Elang semakin erat menggenggam tangan Joanna. Semua rasa rindu dan sayangnya sudah terungkap sempurna malam itu. Masuklah, Jo. Perintah Elang yang sudah membuka pintu mobilnya untuk Joanna. Kita mau kemana? Tanya Joanna penasaran sambil melihat Elang yang masih berdiri di sampingnya. Yang pasti, kamu akan senang di sana, jawab Elang sambil tersenyum. Senang. Joanna mengernyitkan alisnya. Kenapa? Takut. Tenang aja, aku bukan lelaki brengsek yang akan menidurimu tanpa ada ikatan pernikahan, jelas Elang. Elang sudah paham dengan kecurigaan Joanna, dia hanya ingin meyakinkan Joanna jika dia lelaki serius yang tidak ingin merusak Joanna dengan sesuka hatinya. Joanna menarik napas lega, lalu masuk ke dalam mobil Elang. Elang segera naik lalu mengemudikan mobilnya meninggalkan kontrakan Joanna. Elang mengemudikan mobilnya dengan cepat, memecah keheningan malam yang sudah mulai sepi. Jalanan yang tadinya macet kini berubah lenggang setelah mobil yang mogok di tengah jalan dievakuasi oleh polisi. Elang sesekali melirik Joanna sambil tersenyum. Kamu kenapa? Tanya Joanna dengan heran. Kamu selalu terlihat cantik, Jo. Aku beruntung mendapatkanmu, puji Elang. Ngegombal. Aku tidak suka kamu lebay dan berlebihan, protes Joanna dengan ketus. Lo, bukannya wanita senang dipuji. Aku tidak, jawab Joanna singkat. Bersambung.